Disebutkan di sana, kata orang Wahabi, sudah namanya jelas neraka dibaca. Kurang ajar itu. Ente itu, nar itu bukan neraka, api juga bahasa Arabnya nar. Ma apa artinya ma? Air. Api apa? Nar. Ya, di Khosirah itu disebutkan, kenapa dikatakan nariyah? Li'annahum idza aradu tahsilal matlubi au daf'al marhubi yajtami'una fi majlisin wahid. Jadi mereka orang Maroko itu, orang Maghribah, kalau punya hajat, mereka itu duduk kemudian baca salat nariyah ya, 4444. Insya Allah tidak lama setelah begitu hasil maksud cepat terkabul hajatnya, seperti cepatnya api membakar kayu bakar. Ketika api ketemu dengan kayu, kira-kira langsung kebakar enggak? Tuh, api. Jadi dikatakan nariyah itu min haisu suratul ijabah. Saya ulangi, min haisu suratul ijabah, saking cepatnya terkabulnya keinginan hajat kita, seperti cepatnya api ya membakar kayu bakar. Itu nah, kalau At-Tazi tadi kenapa dikatakan At-Tazi? Karena nisbat kepada kota pengarangnya. Ya, kalau nariyah ya dari segi ya khasiatnya, saking cepatnya. Ya. Setiap orang mendengar kata nariyah, salat nariyah, pasti yang dihafal apa? Salawat yang yang cepat mengabulkan apa? Hajat. Kalau sotibil kulub untuk apa? Untuk obat jasad dan khususnya obat hati. Ya, tibil kulub, namanya juga tibil kulub. Ya. Nah, ya. Salawat munjiat, apa itu artinya? Dari khasiatnya, munjiat menyelamatkan, lawannya muhlikan. Paham sampai di sini ya? Wah, nanti sudah punya jawaban kalau ketemu sama orang-orang yang suka membid'ahkan, mensyirikan salawat nariyah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, Ketua DKM Masjid At-Taqwa, yang sama kita hormati, yang kita muliakan, saudara saya, guru saya, Habib ini, Masya Allah, tapi ada L-nya ya. Kiai Abdullah El Habib, Ketua DKM antum ya? Ketua DKM ya? Masya Allah, Masya Allah, ini masjidnya bagus sekali masjidnya, Masya Allah, jamil, ra'i, Masya Allah. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan, panjang umur, sehat dan berkah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengurus masjid ini, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para guru, para habib, para kiai yang hadir, yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, ta'zim saya, taukir saya kepada para kiai, para guru sekalian. Tidak lupa juga para hadirin
jamaah pengajian dui mingguan Masjid At-Taqwa setiap malam Rebu, yang mestinya diisi oleh Hadratul Mukarram wal Muhtaram Sahibul Fadilah wal Karamah Syekh Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Nah, berarti beliau dari Banten. Kalau saya ini Al-Jambari, karena asalnya orang Jember, Jawa Timur. Tetapi nama saya udah berubah nisbat saya. Al-Jambari, Al-Indonesi, Al-Maghribi. Karena saya belajar di Maroko dan tinggal kurang lebih 10 tahun. 2010 sampai 2020. Kalau UAS, Ustaz Abdul Somad itu 2004 sampai 2006. Artinya saya tidak semasa dengan beliau. Meskipun kampusnya sama. Darul Hadis Al-Hasaniyah di kota Rabat. Jadi ibu kota Maroko itu Rabat. Rabat, Masya Allah. Tetapi kota para ulama, para aulia itu namanya kota Fes. Jadi kalau baca kitab kuning ada Al-Fasi itu Maroko. Fes itu sama kalau dengan di Yaman seperti Tarim. Jadi Madinatul Aulia wal Ulama banyak terlahir di sana. Sampai saking rindunya cintanya sama kota Tarim ada lagunya. Ya Tarim, ya Tarim. Itu namanya orang cinta sama Tarim. Kenapa? Bukan karena tanahnya, bukan, karena di sana lahirlah banyak para ulama. Orang nggak tahu apa Tarim itu ya. Dikira ya Karim, ya Karim. Kalau Karim namanya Allah Subhanahu Wa Taala, artinya yang mulia atau yang dermawan. Tarim nama kota ya, Masya Allah. Allah. Saya terima kasih ya. Terima kasih sudah diundang di sini. Meskipun sejatinya saya ini apa ya? Istilahnya intermezzo. Kata istilahnya Syekh Abdullah Al-Habib tadi, menggugurkan kewajiban ya. Kalau ada pepatah tiada rotan akar pun jadi, saya itu bukan akar, bahkan tanah pun bukan. Masya Allah, nggak pantas dikatakan akar dari beliau, dari Syekh Fakhruddin Al-Bantani ya. Masya Allah. Jadi nisbat saya itu Al-Jambari dari Jember, kemudian Al-Maghribi karena saya tinggal lebih dari 4 tahun. Kata Ibnu Khaldun, seorang sosiolog Islam Muslim, barang siapa yang tinggal di suatu daerah lebih dari 4 tahun, maka dia boleh menisbatkan dirinya kepada tempat tersebut. Itu ada di Muqaddimah Ibnu Khaldun. 4 tahun syaratnya. Saya udah lebih dari 4 tahun, berarti boleh menisbatkan diri saya Al-Maghribi, boleh ya. Kenapa 4 tahun? Biasanya orang kalau sudah 4 tahun sudah kenal budayanya, bahasanya, dan seterusnya ya. Apalagi sampai nikah sama orang Maroko, wah sudah itu. Kebetulan jodoh saya bukan orang Maroko, orang Anggaran. Orang Anggaran, putranya Pak Romli tadi disebutkan ya. Baik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan isi buku ini sekitar 20 menit. Nanti kita buka tanya jawab. Buku ini menjadi penting ya, sambutannya ada 9 tokoh, banyak sekali ya. Ada Kiai Ulin Nuha Arwani, putranya Kiai Arwani ya, Kiai Amin Arwani yang buul Quran. Ada adiknya Kiai Ulil Albab, ini adiknya. Kemudian ada pengantar dari Gusmus ya. Kata Gusmus di sini, kita itu membaca sholawat nariyah, mengamalkan dari nenek moyang kita ketika ada hajat, tetapi kita tidak tahu siapa yang mengarang ya, sanadnya dan seterusnya. Itu kata Gusmus ya. Kemudian ada dari UAS sendiri ya. Kata UAS di sini, buku ini semoga menjawab terhadap bid'ah-bid'ah atau orang-orang yang menyesatkan pengamal sholat nariyah. Itu intinya dari pengantarnya UAS. Ada pengantarnya Kiai Khalil Nafis ya. Dan seterusnya ya. Baik. Termasuk ada sambutan dari Kiai Muhammad Idrus Romli ya. Masya Allah ya.
Buku ini penting kenapa para hadirin? Bukan karena yang mengarang ini pinter, alim, bukan. Ya, saya di sini orang yang paling bodoh, yang paling banyak dosanya. Tetapi karena ini amanat diundang oleh beliau, El Habib ini diundang, ya bismillah. Jadi ceritanya sebelum nanti masuk ke isinya, buku ini lahir karena permintaan. Biasanya buku-buku para ulama zaman dulu, Jurmiyah, Alfiyah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, rata-rata beliau menulis itu diminta, biasanya diminta oleh muridnya, oleh kawannya gitu. Tolong ini ditulis atau dibikin yang ringkas menjadi mukhtasar. Nah, dan seterusnya. Alhamdulillah ini iktidaan bil ulama, saya mengikuti para ulama. Waktu saya di Maroko sekitar tahun 2017, ada teman saya inbox di Facebook bertanya, dan yang bertanya ini bukan orang sembarang orang alim, hafal Quran 30 juz, banyak hafal hadis, lulusan terbaik Darus Sunnah. Darus Sunnah ini pesantrennya Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, ahli hadis Indonesia almarhum. Pernah menjadi imam besar Masjid Istiqlal. Ya, sekarang diganti oleh Profesor Nasaruddin Umar. Ya, belum punya pesantren namanya Darus Sunnah. Namanya yang minta, ya, yang bertanya ke saya ini namanya Muhammad Al-Faiz, orang Madura. Dia lulusan pertama, akhlaknya luar biasa, kecerdasannya, makanya menjadi lulusan terbaik pertama. Adik kelas saya, beda 3 tahun. Beliau bertanya kepada saya, Mas, gitu, tolong ditarjih, diunggulkan mana di antara para ulama yang mengarang sholawat nariyah. Siapa sebenarnya? Karena beliau ini banyak orang kutu buku, suka baca buku. Banyak beberapa pendapat yang mengatakan yang simpang siur terkait dengan pengarang sholawat nariyah. Beliau masih bingung. Tetapi kata beliau, kata teman saya ini, semua para ulama ini kebanyakan menyatakan pengarangnya adalah At-Tazi, nisbatnya At-Tazi. Tazi ini katanya salah satu kota di Maroko. Mohon saya diberikan pencerahan. Nah, kemudian karena saya ini tinggal di Maroko waktu itu 2017, dan yang minta ini adalah orang yang alim yang saya hormati, kutu buku. Ini kesempatan, kesempatan untuk saya meneliti, baik secara wawancara kepada para ulama maupun buka-buka buku di perpustakaan. Alhamdulillah, singkat cerita, lahirlah buku ini. Pertama, di buku ini, di bab pertama, saya menulis tentang sejarahnya, bagaimana sejarah lahirnya sholawat nariyah. Ada sejarahnya. Dan itu berdasarkan bukan qila wa qola, bukan. Kalau qila wa qola masih belum kuat datanya, tetapi datanya berupa manuskrip. Tahu manuskrip? Tulisan tangan itu namanya manuskrip, yang umurnya sudah lebih 100 tahun. Jadi manuskrip itu syaratnya umurnya lebih dari 100 tahun. Tulisan tangan. Alhamdulillah saya temukan itu. Ada di belakang di fotonya, manuskrip sholawat nariyah dalam kitab An-Najmus Saqib. Jadi manuskripnya disebutkan dalam kitab An-Najmus Saqib. Bukunya nggak saya bawa ya. Kitabnya An-Najmus Saqib. Dalam kitab An-Najmus Saqib itu nama lengkapnya An-Najmus Saqib fi ma li auliya'illahi min mafakhiril manaqib. Itu nama panjangnya. Ini.
Nggak kelihatan. Ini manuskripnya ini. Manuskrip Shalawat Nariyah. Dimuat dalam kitab An-Najmus Sakim. Ketika menjelaskan biografi ulama yang bernama Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi. Ya, sini. Kalau ini manuskrip agak modern. Ada 2 manuskrip di sini. Allah. Tadi saya kasih bocoran. Ya. Pengarangnya pertama adalah Syekh Ibrahim At-Tazi. Ya. Kalau sejarah lahirnya mau diceritain nggak sejarah lahirnya? Nah, saya ceritain sejarah lahirnya. An-Najmus Sakib itu tadi yang mengarang namanya Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad ini murid tidak langsung dari pengarang Shalawat Nariyah, Syekh Ibrahim At-Tazi. Sama bapaknya oleh abahnya diajak silaturahmi sowan kepada Syekh Ibrahim. Hai anakku, ayo kita sowan ziarah sowan kepada Syekh Ibrahim. Di mana? Di Wahran. Wahran itu kota di Aljazair sekarang. Aljazair bagian barat perbatasan dengan Maroko. Anaknya tidak ikut, Ibnu Sa'ad ini tidak ikut. Abah, mohon maaf saya tidak bisa ikut. Tidak tahu kenapa nggak mau ikut. Cuma saya titip salam. Ya, salim alaihi. Ya, titip salam kepada Syekh Ibrahim dari saya. Ketika abahnya sampai ke dalam ke rumahnya, kediamannya Syekh Ibrahim, disampaikan ada salam dari anak saya. Kemudian salamnya anaknya yang bernama Ibnu Sa'ad tadi dibalas dengan risalah, surat. Beliau ambil kertas, ambil pena, menulis. Ya. Alhamdulillah, Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala nabiyyin. Itu redaksi yang asli. Ala nabiyyin langsung tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim. Enggak ada, itu tambahan. Wa husnul khawatim itu tambahan. Wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihi al-karim. Enggak ada, al-karim itu tambahan. Biwajhil karim, wa karimnya enggak ada, wa ala alihi wa sahbihi, titik sampai di sana. Itu redaksi asal awal Shalawat Nariyah. Kemudian Ustaz kalau ada yang bertanya, fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli malun, siapa yang menambahi? Ada jawabannya di sini. Nah, itu disebutkan di buku tadi An-Najmus Sakib. Ya, yang mengarang Ibnu Sa'ad. Kitabnya ada di saya, di rumah gak saya bawa tadi. Ya. Nggak ada PDF-nya. Kalau di internet cari An-Najmus Sakib nggak ada. Itu baru ditahqiq tahun 2015. Padahal kitab itu ditulis tahun 914 Hijriah. Berarti abad ke-10 Hijriah. Kalau Masehinya ditambah 6. Berarti abad ke berapa? 10 tambah 6 berapa? 15. Abad ke-15. Ya. Jadi bedanya Masehi dan Hijriah itu beda 6 abad, Pak. Jadi kalau Imam As-Suyuti wafatnya tahun berapa? Imam Suyuti wafatnya 900 berapa? Yang punya kitab Al-Asbah wa Nadhair dalam usul fiqh itu. Beliau wafatnya tahun 911. Berarti awal abad ke-10 Hijriah. Berarti Masehinya ya 10 tambah 6 berapa? 16. Imam An-Nawawi wafatnya tahun berapa? Yahya Abu Zakaria ya. An-Nawawi itu wafatnya 676.
Berarti abad ke-7 Hijriah. 7 tambah 6 13. Jadi 13 gitu. Jadi bedanya Hijriah sama Masehi beda 6 abad. Masya Allah. Baik. Syekh Ibrahim At-Tazi ya menulis ya surat itu, kemudian surat itu dibawa oleh ayahnya Ibnu Sa'd, disampaikan ke Ibnu Sa'd, kemudian Ibnu Sa'd mengarang kitab An-Najmus Saqib. Lah dalam kitab itu kemudian kelihatan ya siapa yang mengarang sholawat nariyah. Masya Allah. Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi ini seorang wali besar. Jadi yang mengarang sholawat nariyah ini wali besar. Yang mengatakan bukan saya nggak ngarang-ngarang. Saya bicara dengan data ilmiah. Ya. Yang mengatakan adalah seorang muhaddis, ahli hadis besar Maroko. Kalau ada pencinta hadis, ilmu hadis pasti kenal dengan beliau. Namanya Syekh Abdullah Al-Ghumari. Nama lengkapnya Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Kalau di Indonesia, di Asia dikenal Al-Ghumari. Tapi kalau di Maroko nggak dikenal Al-Ghumari, karena Ghumari itu nama kabilah. Kalau di Maroko dikenal dengan Alu Ibni Siddiq, keluarganya bin Siddiq. Ya, itu seorang namanya Muhammad, bapaknya Muhammad melahirkan banyak ahli hadis. Yang pertama Ahmad bin Muhammad Al-Ghumari. Ada adiknya namanya Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghumari. Ada lagi Syekh Abdul Aziz Al-Ghumari. Syekh Abdul Aziz ini punya putra namanya Syekh Abdul Mun'im, Dr. Abdul Mun'im, sering datang ke Jakarta, ke Zawiyah Ar-Raudhah di Tebet tuh. Di Pancoran apa? Di Pancoran. Ya. Di Tebet sana, di Pancoran sana, sering datang beliau di Zawiyah Ar-Raudhah, punya Kiai Daniel dan seterusnya. Ya. Beliau mengatakan, di sini saya sebutkan di halaman 3. Derajatnya pengarang sholawat nariyah ini Syekh Ibrahim sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir ini wali apa? Wali kutub. Wali kutub itu bukan hanya satu pada zamannya. 100 tahun baru satu. Lah 100 tahun berikutnya ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kapan wafatnya? Abad keberapa deh? Seingat saya 572 wafatnya. Jadi abad ke-6. 6 Hijriah. Berarti kalau Masehinya 12 Masehi. Ya. Ya. Saya bacakan di sini ya. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, pengarang sholawat nariyah Syekh Ibrahim ini wali kutub. Saya bacakan redaksi ya, redaksi pernyataan beliau bahwasanya yang mengarang sholawat nariyah ini adalah Syekh Ibrahim At-Tazi. Dan Syekh Ibrahim ini wali kutub. Selevel dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kita kan kenalnya Syekh Abdul Qadir Jilani aja, wali kutub, nggak ada yang lain. Ini saya kasih bocoran ini. Ada ulama besar Maroko, wali besar namanya Syekh Ibrahim At-Tazi, itu wali kutub, pengarang sholawat nariyah. Ini disebutkan dalam kitab beliau Al-Hujjaj Al-Bayyinat fi Isbatil Karomat. Artinya hujjah, dalil-dalil yang jelas. Al-Bayyinat karena jamak, hujjatun, hujjatani, hujjaj, beberapa hujjah. Al-Bayyinat yang jelas, fi isbatil karomat, tentang atau terkait karomah itu ada ya, keberadaan karomah. Halaman 150 ya, kalau ini ada di internet, silakan dicari, ada ini PDF-nya ada. Beliau mengatakan seperti ini, Akhadas Sanusiyu, telah mengambil siapa? Imam As-Sanusi. Imam Sanusi ini yang mengarang kitab apa? Di pesantren sering dikaji itu kitabnya. Kitab Ummul Barohin. Kitab tipis itu. Kitab tentang akidah. Imam Sanusi. Ya. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, Akhadas Sanusi, Imam Sanusi ini mengambil at-tariqah anil imam, dari imam al-allamah yang sangat alim, al-qutbi, kutub, al-kabiri,
sudah kutub disifati al-kabir lagi. Kalau sudah kutub pasti sudah kabir, nggak perlu dikasih kabir lagi. Yaitu siapa namanya? Abi Salim Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi bisanadihi ila Syekh Abi Madian. Jadi Imam Sanusi ini mengambil thariqah ya, dari dari Syekh Ibrahim sampai sanadnya nyambung kepada Syekh Abi Madian. Syekh Ibrahim ini siapa? Wahua, adapun Syekh Ibrahim sahibus sholati taziyati, adalah pengarang selawat taziyah. Kalau orang Maroko gak mengatakan nariyah Pak, selawat taziyah. Kenapa? Nisbatan ila madinati muallifiha ya, dinisbatan kepada Madinah, kota pengarangnya, atau min haisu maskotu roksi al muallif, dari segi apa, tempat lahir, maskot ros ya, tempat lahirnya pengarang selawat nariyah. Maka dikatakan at-taziyah. Nariyah itu terkenal di mana? Di Mesir. Orang Mesir menyebutnya nariyah. Orang Indonesia juga nariyah. Kenapa? Karena kebanyakan alumni Indonesia itu dari mana? Dari Mesir. Yang dari Maroko sedikit Pak. Zaman saya 2010 di Maroko, mahasiswanya cuma 30. Se-Maroko masih cuma 30. 2010. Zamannya Ustaz Abdul Somad mungkin cuma 15 orang. Sekarang 2021 itu hanya 120 Pak. Bandingkan dengan di Mesir, itu berapa? 2000 mahasiswa-mahasiswinya itu Indonesia. Jadi mereka banyak pulang membawa ilmu ya, yang didapat dari Mesir, Al-Azhar. Apa yang terkenal di sana? Salawat nariyah. Makanya di sini Indonesia dikenal salawat nariyah. Coba yang datang dari Maroko dikenalkan salawat taziyah jadinya. Nah itu ngomongin tentang nama. Nama lain salawat nariyah banyak Pak. Ya, namanya banyak. Ada salawat apa? Kamilah. Kenapa? Karena di dalamnya ada salatan kamilah. Allahumma sholli salatan kamilah. Ada yang mengatakan salawat tafrijiyah. Karena di dalam ada watan fariju bihil kurab. Bisa membukakan apa? Masalah-masalah yang pelik. Kesusahan bisa selesai dengan salawat nariyah. Dengan wasilah, dengan tawasul. Ya. Allah. Ada lagi salawat apa lagi? Salawat nariyah, taziyah, kamilah, tafrijiyah. Ada lagi. Kalau buka kitab Khazinatul Asrar, ya, itu namanya panjang sekali ya. Ada yang menyebutkan nama salawat nariyah itu, ini yang belum diketahui sama kita. Nama salawatnya Miftahul Kanzil Muhid Linaili Muradil Abid. Namanya itu. Buka Khazinatul Asrar halaman 175. Tuh, orang pesantren pasti kenal kitab itu. Orang pesantren pasti kenal Khazinatul Asrar. Yang ngarang seorang Sayyid Habib beneran. Ya. Namanya Sayyid Muhammad Haqqi Afandi An-Nazili. Nama lengkapnya itu. Orang Turki beliau itu. Ya, beliau menulis sana. Nah, salat ini ada yang mengatakan namanya Miftahul Kanzil Muhid, artinya pembuka. Kanzi itu artinya apa? Harta simpanan. Al-Kanz. Al-Muhid yang banyak. Ada tafsir namanya At-Tafsir Bahrul Muhid. Ya. Karangan orang Andalusia ya. Ibnu Hayyan Al-Andalusi yang mengarang. Linaili muradil abid, untuk atau linaili untuk mendapatkan murad. Murad itu keinginan, maksud. Al-abid seorang hamba. Itu namanya panjang sekali. Ya, Masya Allah. Biasanya kalau ada sesuatu namanya itu banyak, itu biasanya disayang. Orang yang punya banyak sebutan itu biasanya orangnya hebat biasanya. Nggak tentu juga ya. Ya, masanya banyak sebutannya. Allah, baik. Oh, sudah waktunya dah habis. Yang kedua, menurut Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Maghribi, Al-Makki ya. Itu nama lengkapnya beliau. Abuya Sayyid Muhammad itu punya pendapat beda.
Yang mengarang sholat nariyah itu bukan Syekh Ibrahim, tetapi adalah Syekh Abdul Wahab At-Tazi, sama-sama Tazi. Tetapi ya, saya setelah meneliti tidak menemukan ya data tertulis kalau beliau yang mengarang. Biografinya ada, biografinya Syekh Abdul Wahab At-Tazi ini ada dalam kitab Salwatul Anfas yang mengarang Syekh Ja'far Al-Kattani Al-Fasi, 2 jilid. Tapi dalam buku itu tidak disebutkan kalau Syekh Abdul Wahab ini yang mengarang. Ya, Masya Allah. Dan Syekh Abdul Wahab ini hidupnya setelah Syekh Ibrahim, 3 abad setelahnya. Ya, 3 abad setelahnya. Masya Allah. Abad ke-13. Beliau wafat tahun 1206. Ya. 1206 Hijriah atau 1791 Masehi, abad ke-18. Ya. Allah. Ya. Masya Allah. Itu terkait dengan apa namanya mu'alifnya. Jadi sekarang kita bertahu ya, yang ngaji bertahu, yang mengarang sholat nariyah siapa? Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi. Jadi kalau bapak nanti ketemu sama orang Wahabi, orang Salafi, ngapain mengarang sholat nariyah? Yang ngarang aja nggak tahu siapa kamu? Woi, tar dulu, saya sudah ngaji, sudah tahu saya siapa yang ngarang. Wah, ya, itu. Kalau nggak percaya itu, bukunya sudah ada tebel lagi itu, 400 halaman. Oh, 3, Masya Allah ya. Jadi kalau ada orang-orang yang menggugat sholat nariyah, sudah ada bukunya yang ilmiah. Silahkan didebat, di kantor silahkan buku ini ya. Karena di sini banyak footnote-nya, banyak ya, referensinya banyak di belakang. Masya Allah. Termasuk foto-foto saya waktu ziarah ke makamnya pengarang sholawat nariyah. Ya. Ya, selanjutnya ada bab kedua tentang sanad, tentang wirid ya. Kemudian tentang syarahnya. Jadi sholawat nariyah disarahi dengan hadis Nabi. Kemudian tentang tawasul. Yang terakhir adalah tentang apa? Foto-foto atau khasiat, ada khasiatnya. Kalau khasiatnya nggak usah disebutkan, udah. Ada sebutkan orang yang baca 444 yakin insya Allah hajatnya itu pasti kabul. Dan itu bukan saya yang ngomong ya. Ulama banyak ulama mengatakan, termasuk yang ngarang Khasiatul Asrar. Min shalawatil mujarrabat, di antara salawat yang mujarrab kalau kita itu. Mujarrab itu yang sudah dilakukan eksperimen. Tapi bukan eksperimen pakai lab bukan, tapi ruhiyah. Sholat nariyah. Allah ya. Nggak mungkin setengah jam kita ngomongin sholat nariyah ini, buku tebal 400 saya ngomongin semua, nggak mungkin ya. Ya, baca aja sendiri ya. Nah, kalau berminat nanti di luar ada. Saya bawa cuma 7. Kalau kurang di rumah saya masih ada ya. Dan ada 6 karton lagi. Silahkan ya. Ini sudah cetakan keempat. Artinya alhamdulillah yang beli banyak. Dicetak pertama kali Desember 2020. Ya, sampai sekarang sudah 4 kali cetak. Alhamdulillah bestseller, banyak yang membutuhkan memang. Sampai ada orang beli itu, bukunya belum dibuka plastiknya sudah nangis duluan. Ngomong ke saya, Ustadz saya terima kasih banyak Ustadz. Saya itu datang buku ini paket-paket. Nah itu orang apa itu paket nyampe belum dibuka udah nangis. Saya tanya kenapa nangis? Saya itu dikira orang gila oleh tetangga-tetangga saya. Kenapa? Karena ngamalin sholawat nariyah. Oh, tetangganya para Wahabi Salafi semua itu. Karena ngamalin sholawat nariyah. Dengan ada buku ini saya bisa membantah mereka. Pernah bedah buku saya di Pondok Kelapa di Jawa Timur. Ada orang tanya, Ustadz, alhamdulillah saya dengan mengikuti bedah buku ini saya kembali mantep mengamalkan sholat nariyah. Dulu saya pengamal sholat nariyah, ketemu sama si Wahabi itu yang kurang ajar itu, dibisikin, syirik. Akhirnya saya berhenti mengamalkan sholat nariyah. Nah, setelah ikut bedah buku saya, alhamdulillah mantep ngamalin lagi sholawat nariyah. Ada lagi orang datang ke saya habis bedah buku, Ustadz, saya dulu mau dibedah kepala saya. Kata orang tua saya suruh baca sholawat nariyah. Saya baca nariyah nggak jadi dioperasi kepala saya. Dan lain sebagainya banyak sekali. Wallahu a'lam bishawab.